Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, Aslam Askarullah. Kali ini ada orang yang sudah mengenal Pas Al-Kasau gitu ya. Mas, saya sudah kenalan dong dengan Pas Al-Kasau. Saya sudah tahu sejarahnya, ya Pas Al-Kasau itu seperti apa, udah kenal gitu ya. Dan saya juga termasuk pasien yang aman atau tidak masuk dalam kategori resti. Tadi di video sebelumnya kan kita sudah jelaskan ya tentang apa itu resti dan apa-apa yang bisa dibantu dengan Pas Al-Kasau. Saya masuk Mas kategori yang bisa dibantu dengan Pas Al-Kasau. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pasien banyak tanya betul ya. Gimana sih gerakan terapinya? Wah, itu sering ditanyakan banget sama pasien. Ya, katanya kan Pas Al-Kasau terapinya berupa gerakan-gerakan badan ya, gitu ya. Ada yang bilang ekstrim, gitu ya, gerakannya ngeri. Setelah diterapi badannya sakit semua, gitu ya. Ada yang bilang gerakannya ringan, ada yang apa. Sebenarnya kayak gimana sih Mas contohnya gerakan? Nah itu yang sering ditanyakan oleh pasien kan ya. Mungkin karena dia paranoid pernah diterapi dengan yang gerakan-gerakan terus kemudian badannya sakit semua. Atau dia pernah diterapi dengan gerakan-gerakan sebelumnya tapi bukan Pas Al-Kasau, gitu ya. Kemudian dia mengalami trauma tersendiri, gitu ya. Nah dengan ini coba kita jawab ya, seperti apa sih gerakan terapinya Pas Al-Kasau? Sebenarnya pada prinsipnya teman-teman semua gerakan kita dalam keseharian itu bisa digunakan terapi dalam Pas Al-Kasau. Itu ya, contoh. Bagi saya, ya, contoh ya, duduk seperti ini, ya, duduk seperti ini adalah gerakan terapi. Duduk seperti ini adalah gerakan terapi, gitu ya. Atau contoh lainnya, tiduran dengan posisi miring seperti ini, ya, ini adalah gerakan terapi bagi saya, ya. Contoh lainnya, nih ya, katanya bisa menggunakan di aplikasi sehari-hari, gitu ya. Misal nih, bapak yang lagi nemenin istrinya jalan-jalan ke mall, gitu ya, kan ibu-ibu kan perlu ditemani, gitu ya, supaya tidak kolaps ketika belanja. Sambil jalan, saya jalan dengan model seperti ini. Ini juga gerakan terapi, gitu ya. Jadi Pas Al-Kasau itu gerakan-gerakannya nanti bisa kita aplikasikan pada keseharian kita. Tentunya ketika terapi mungkin nanti akan sedikit berbeda karena gerakan-gerakan itu tadi nanti kita coba sampaikan kepada pasien sebagai PR di rumah biasanya ya. Ketika proses terapi nanti gerakan-gerakannya akan berbeda. Ada yang namanya hentakan kaki, itu juga masuk dalam kategori gerakan Pas Al-Kasau. Contohnya seperti apa hentakannya? Nanti pasien akan didiagnosa, kemudian diminta untuk melakukan atau menghentakkan salah satu kakinya. Jadi bukan lompat seperti pocong gitu ya, dua-dua kaki, bukan. Ya, tapi salah satu kakinya, contoh ya. Diminta untuk menghentakkan kaki yang kiri gitu ya. Ini. Tuh. Kemudian ada juga nanti gerakan yang seperti orang sit up. Ya, teman-teman tahu kan gerakan sit up ya? Gerakannya mundur gitu ya. Gini, mundur ke belakang gitu ya. Atau cium lutut. Gerakannya seperti cium lutut begini. Cium lutut gitu ya. Nah, itu sampel atau contoh beberapa gerakan terapi dalam Pas Al-Kasau. Jadi gerakannya sebenarnya simple, kemudian tidak banyak. Cuman paling beberapa gerakan yang diberikan oleh terapisnya. Dan alhamdulillah dengan gerakan-gerakan yang simpel ini bisa mengurai segala permasalahan yang ada atau dikeluhkan oleh si pasien dengan izin Allah tentunya. Jadi teman-teman ya, jadi jangan horor. Wah, gerakannya nanti seperti apa ya? Wong sakit parah bisa kemudian membaik. Jangan-jangan ekstrim banget gerakannya. Enggak se-ekstrim yang dibayangkan oleh teman-teman sekalian. Dan tentunya teman-teman, semua gerakan tadi itu yang bisa kita aplikasikan pada keseharian kita, itu membutuhkan diagnosa yang tepat. Maka dari itu, ya wajib, ya kalau mau menirukan gerakan-gerakan tadi, wajib dengan didiagnosa dulu oleh seorang Pas Trooper. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen bisa mendiagnosa, kemudian bisa merubah lifestyle-nya sebagai sekaligus gerakan terapi, ya belajar. Insya Allah nanti kita akan keliling Indonesia, buka di berbagai macam kota untuk menyelenggarakan pelatihan. Dari situ teman-teman nanti belajar bagaimana mendiagnosa dirinya, kemudian nanti keluarganya, orang-orang terdekat kita,
Sehingga sewaktu-waktu mereka merasakan keluhan ya, badannya nggak nyaman atau mulai sakit-sakit ringan, bisa segera kita ajarin gerakan-gerakan sederhana seperti tadi dan kemudian mengurai penyakit atau rasa sakit yang mereka alami. Gitu ya teman-teman ya. Itu sampelnya gerakan-gerakan pas Al-Kashof dan bagaimana apa yang dilakukan ketika proses terapinya. Itu ya teman-teman ya. Sebagai jawaban dari banyak orang yang menanyakan sebenarnya kalau di PAS itu dikasih seperti apa sih terapinya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.